Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Namo Buddhaya. Hari ini saya akan berbagi praktik budaya positif. Pentingnya menerapkan budaya positif bagi murid. Ya, di dalam pendidikan guru penggerak, saya ingin menerapkan berbagi tentang apa saja dalam modul yang saya dapatkan selama beberapa bulan untuk berbagi kepada Bapak Ibu. Ya, SD Negeri 3 Harnon, yaitu nama saya. Setelah itu salam bahagia. Ya, udah saya sampaikan tadi tentang salam. Setelah itu tujuan pembelajaran dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapan untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yaitu di sini dituntut kita untuk menerapkan guru menghayati pentingnya budaya positif dan penerapan untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan pembelajaran profil pelajar Pancasila. Nah, agendanya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah potensi, konsep, tanggung jawab, dan refleksi. Eksplorasi konsep yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang selanjutnya teori motivasi, hukum, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga, restitusi. Ya, Bapak Ibu, saya akan jelaskan perubahan paradigma belajar, yaitu kegiatan kepalkan tangan, yaitu Anda dan teman-teman akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan Anda dan bayangan bahwa Anda menyiapkan sesuatu. Ya, coba dia ulangi, yaitu sekuat tangannya karena pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda bila membujuk menghardik, mengimplementasi dan memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ya, coba Pak Ibu terapkan, coba ya. Nah, coba terapkan konsep seperti itu, kepalkan tangan. Dan itu suruh temannya membuka. Temannya membuka, ya gimana? Bisa membuka? Ya, artinya untuk biar dikasih uang pun tidak bisa dibuka gitu ya. Itu tujuannya untuk mengepalkan tangan. Artinya meski tidak itu digelitik ya, artinya bisa dibuka. Ya. Menurut Master William Glasser, yaitu kontrol tentang kemudian hari berkembangnya dalam yang dinamakan dengan closing theory, ilustrasi guru kontrol murid, ilustrasi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilustrasi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilustrasi bahkan orang dewasa memiliki hak dan memaksa. Selanjutnya perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol sekarang? Nah, stimulus respon ada stimulus kontrol. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita, yaitu perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Memaksa Anda pada saat bujukan gagal, model berpikir yaitu menang atau kalah.
Nah, kita berusaha, ini teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru, model pemikiran menang-menang. Ya, ini Bapak Ibu, disiplin, posisi, kontrol, dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada yang kuat, disiplin bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya, tetapi di sana saya sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajib penguasaan lain disiplin diri kita, dan peraturan demikian harus ada dalam suasana merdeka. Ya, ini penerapan disiplin-disiplin, misalnya yaitu disiplin yang pertama makan. Ya, ada makan tuh ada aturannya, disiplin kerjasama dan melakukan kegiatan upacara, yaitu kegiatan bersih-bersih. Itu termasuk kegiatan nilai-nilai kebajikan dalam siswa. Ya, apa makna disiplin? Jadi makna disiplin itu penting. Ya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, menurut merdeka itu artinya tidak hanya melepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara berpikir konsentrasi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima. Ya. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal, ada motivasi internal, ada motivasi tujuan disiplin positif. Ya, motivasi eksternal yaitu untuk menghindari hukuman atau tindakan apa yang terjadi jika saya tidak melakukan. Itu eksternal. Jadi apa yang kita hindari hukuman, apa yang terjadi jika tidak melakukan, itu termasuk eksternal. Kalau internal yaitu untuk mendapatkan imbalan atau hadiah penghargaan orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang motivasi internal tujuan disiplin, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa yang saya lakukan. Itu dalam teori perilaku manusia. Jadi ada yang penghargaan itu penting, ada itu perlu ada yang hukuman, ada juga untuk diri sendiri. Itu dalam perilakunya. Nah, ini selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sama dengan peraturan sekolah, tetapi buat kesepakatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor atau roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1-1,5 meter? Yang ketiga, mengapa kita melakukan peraturan baru datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini ada budaya positif. Budaya positif yaitu dengan lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Ya, Bapak Ibu, niki adalah nilai kebajikan dalam keyakinan kelas. Keyakinan ada aturan,
peraturan dulu, peraturan setelah mengembalikan buku ke tempatnya. Setelah yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, itu termasuk peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, yaitu berganti atau menunggu giliran, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas, itu termasuk peraturan. Sekarang untuk membedakan keyakinan kelas, nah ini keyakinan kelas. Dari peraturan tadi timbulnya keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas itu yang nomor satu selalu kembalikan buku di tepat waktu, artinya itu memiliki sifat tanggung jawab. Jadi anak dituntut untuk memiliki sifat tanggung jawab. Yaitu yang kedua, dilarang untuk mengganggu orang lain, itu dituntut untuk menghargai orang lain dan disiplin diri sendiri. Yang selanjutnya, menghormati orang lain, yaitu komitmen pada tujuan. Yaitu dilarang melakukan kekerasan, artinya keselamatan orang lain, itu keyakinan kelas. Nah itu ada peraturannya, dilarang menggunakan narkoba, itunya untuk keyakinan kelas, itu berkaitan dengan kesehatan. Yang selanjutnya, bergantian dalam menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesadaran, yaitu menggunakan masker, yaitu kesehatan. Yang terakhir, jangan berlari dalam kelas, yaitu keselamatan dan keamanan. Nah di sini dia jelaskan mengenai kebijakan kelas dan peraturan, ya. Kebijakan atau keyakinan kelas dengan peraturan, artinya keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan artinya kesepakatan di kelas sendiri dengan sifatnya lebih halus, artinya tidak menuntut, artinya tidak ada istilahnya berbahasa hukuman. Artinya anak-anak memerlukan tanggung jawab, yaitu saling menghormati, artinya menjaga kesehatan. Artinya kata dilarang itu berkurang, artinya dilarang itu artinya terlalu keras, makanya menggunakan bahasa keyakinan kelas. Ya anak-anak, jangan membuang sampah, yaitu jaga kebersihan, artinya lebih halus bahasanya. Itu dari keyakinan kelas dan peraturan ini berdasarkan di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu nih. Ini dia jelaskan dalam pendidikan guru penggerak, bukan di sekolah nih, biar tidak salah nanti. Untuk selanjutnya, nah ini harapan pembentukan keyakinan kelas. Apa yang perlu saya diharapkan? Yang pertama yaitu mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Artinya kita, jika di kelas itu kita dulu anak-anak, silakan anak-anak berkomentar apa yang maunya di kelas sendiri, maunya gimana, dan itu kita sudah sepakati bersama, baru kita itu jalankan. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para siswa, papan ditulis di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curahan pendapatnya. Jadi teman anak-anak diminta untuk menulis, dan itu anak-anak tahu, oh ini curahan ini si A, si B, si C. Yaitu susunlah keyakinan kelas sesuai dengan tanggapan dan pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dengan bentuk negatif menjadi positif. Ya, bahasa yang negatif diarahkan bahasanya menjadi positif. Yaitu selanjutnya, tinjau kembali daftar curahan pendapat, catat, dan mungkin akan mendapat bahwa pernyataan yang terlihat di salah satu untuk berupa peraturan-peraturan selanjutnya ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan menjadi dari suatu aturan tersebut. Ya, itu terapan dari keyakinan kelas. Yang pertama yaitu yang jelas ada komunikasi dengan siswa, artinya catat apa curahan siswa. Setelah dicatat semua, nah itu yang mana? Nah itu bahasanya tolong diganti, yang bahasa negatif menjadi bahasa yang positif. Ya, yaitu tahapan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu sebaiknya keyakinan kelas tidak perlu banyak.
bisa saja berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Yang selanjutnya, setelah keyakinan kelas, sesuai membuat sebuah warga kelas mempersilahkan meninjau ulang untuk menyetujui dengan pendapatnya. Ya, terus untuk keyakinan kelas bisa ditentukan diundi di kelas tempat orang mudahan dilihat dari semua warga. Yaitu ini sebuah penayangan yaitu akan membentuk keyakinan kelas. Ya, ini kemarin ada murid yang bermasalah. Ya, ini ibu, jadi anak itu bermain, yaitu berkelahi, yaitu kita tentukan gimana keyakinan kelasnya, kita tentukan gimana cara menyelesaikannya, yaitu yang coba ulang. Ya, ini adalah anak itu sedang ada yang belajar, tetapi ada yang ribut. Ya, ini yang ribut. Ya, nah merasa tidak diterima. Jadinya adanya terjadi perkelahian. Kita menggunakan yaitu menyelesaikan dengan segitiga restitusi, yaitu yang berusaha anak tersebut dipanggil untuk mengakui apa yang dia lakukan dengan cara tidak memojokkan kenapa dia seperti itu. Jadi anak tersebut mengakui pertama dia merasa dirinya benar bahwa perbuatannya dia benar. Setelah ditanya, dia mengakui kesadarannya bahwa dia perbuatannya itu salah, yang bertentangan dengan keyakinan kelas, bahwa di kelas itu tidak boleh bermain, tidak boleh bertengkar. Jadi anak tersebut bisa mengakui kesalahannya dia sendiri dengan cara kita mengajak anak-anak berkomunikasi, artinya menggunakan segitiga restitusi, kenapa kok dia perbuatannya seperti itu. Jadi anak tersebut mencurahkan artinya kenapa seperti itu, gimana, kenapa kok seperti itu kelakuannya. Jadi dari situ kita jangan dulu memvonis anak tersebut wah dia bersalah. Ternyata anak ini kenapa dia tadi ribut? Satu sisi anak ini mau jadi ketua kelas karena merasa tidak terpilih, artinya dia emosi terhadap temannya, makanya sampai berkelahi. Setelah diadakan restitusi, jadi anak tersebut mau berbuat baik dan mau saling memaafkan, yaitu perbuatannya sudah kembali ke positif, dari keyakinan yang negatif menjadi keyakinan yang positif. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas yaitu diperlukan dalam menjalin keyakinan kelas. Yang pertama adalah ada hukuman, ada sanksi, ada restitusi. Nah, di sini ada keyakinan kelas itu berupa hukuman. Jadi Bapak Ibu mungkin memberikan pernah hukuman, ada sanksi atau sanksi atau konsekuensi, ada restitusi. Ya, jadi disinilah dituntut ya, Bapak Ibu, hukuman, sanksi atau konstitusi. Yang pertama ada hukuman. Ya, kita bisa membedakan mana hukuman, ada sanksi, ada restitusi. Ya, jadi kalau hukuman sesuatu yang meyakinkan yang harus terjadi, itu hukuman. Tetapi kalau sanksi itu sesuatu yang harus terjadi,
restitusi merupakan pilihan, jadi ada pilihannya. Terus yang selanjutnya, ketidaknyamanan untuk murid anak jangka waktu yang panjang. Ya, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Yaitu restitusinya adalah di sini adalah menguatkan untuk murid anak dalam jangka panjang. Itu ada korban pendapat keadaan, ada korban bisa diabaikan, yaitu korban dapat diganti. Itu biar tahu anak hukuman ada disiplin, ada namanya restitusi. Hukuman, sanksi atau konsekuensi restitusi ada negatif, netral, dan positif. Ya, yang namanya negatif, awas itu. Awas kalau dilakukan bagi yang nanti ya, awas itu bahasanya agak keras. Yaitu lakukan apa yang saya katakan. Dan itu yang positif, apa yang sesungguhnya kamu katakan. Itu, jadi itu ada perbedaan kata. Jadi dari segi konsep buruk ada konsep dari baik, dan itu konsep diri kuat. Itu. Nah, tindakan kita catatlah 100 kali dalam bentuk kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk tindakan. Nah, tindakan itu hukuman atau konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu, hukuman apa konsekuensi itu? Mencatat. Kita mau menyuruh murid itu untuk mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Kira-kira Bapak Ibu gimana itu? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa Bapak Ibu? Ya, hukuman ya. Jadi Pak Ibu benar, itu termasuk hukuman. Jadi itu kan murid kita suruh, anak-anak besok kamu nulis 100 kali, itu termasuk hukuman ya. Untuk selanjutnya, nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir di sekolah. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, termasuk hukuman. Terus hukuman dia. Jadi nyata kita lihat. Nah, yang selanjutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Nah, itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Iya, betul. Jadi udah tahu Bapak Ibu mana termasuk hukuman, mana termasuk konsekuensi. Ya, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Ya, itu ya, ini kebutuhan dasar manusia dalam dunia berkualitas ya. Jadi dalam baca, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang selanjutnya ya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Doni beberapa anak di kelas 2 telah mendapat padanya dan mengeluhkan Doni yang sering minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan seperti itu? Jadi Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni berupaya anak di kelas 2A telah dapat datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika ada menghadapi situasi seperti itu, Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni seperti itu?
Jadi Bapak Ibu bisa ada yang mau menjelaskan? Apa kira-kiranya? Berusaha berkomunikasi dengan orang tuanya. Ya, coba Ibu. Saya akan coba berkomunikasi sama orang tuanya. Apakah mungkin Doni ini tidak diberi uang bekal sama orang tuanya, atau memang dia malah suka minta-minta sama temennya? Oh, karakternya Bu ya. Karakternya. Ya. Ibu ada yang mau beranggapan Bu? Ya Ibu. Kira-kira Ibu saya gimana? Saya hampir sama